Akhirnya kita mampir ke monitor HP lagi setelah sekian lama nggak ada yang terlalu menarik dari brand ini. Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2020, HP X24C. Kalau gue searching monitor ini kayaknya baru launch di Indonesia dan di dunia. Gue pikir awalnya ini monitor yang kurang laku di luar negeri dan Indonesia adalah pasar terakhirnya. Kayaknya elektronik udah mulai jarang sistem kayak gitu ya, melihat pasar Indonesia yang gede banget saat ini. Kelengkapan monitor ini simpel banget, manual book yang kita cuekin, kabel power tanpa adapter, dan sayangnya cuma dikasih HDMI. Untuk monitor gaming HDMI. Standnya yang dikasih besinya nggak terlalu tebel, dilapisin plastik, yang gua rasa plastiknya ini lebih tebel daripada besinya itu sendiri. Dan HP tetap konsisten kasih monitor fit yang bukan karet tapi busa kayak gini. Kita bisa slide monitornya dengan sangat mudah. Alasannya sih gua kurang ngerti ya kenapa. Sedangkan kakinya jauh lebih tebal dan besar, ada logo HP yang cukup gede, lubang untuk kabel manajemen juga ada di bagian bawahnya. Yang menarik pas kita pasangin kaki ini ke monitornya, harus dengan baut khusus yang dia kasih ke kita kunci L-nya. Masalahnya kunci L-nya ini cukup nyebelin karena kecil dan tipis, diputer tuh nggak enak dipakai. Dan anehnya lagi dia sebenarnya udah siapin kita baut yang biasa dan bisa kita pasang pakai obeng plus biasa juga. Ngapain ya HP repot-repot ya? Pasangin kakinya sekaligus nutupin VESA di monitor ini yang 10x10 cm, dan untuk pasangin standnya cukup dengan satu baut aja. Portnya juga udah mendukung VESA di monitor ini yang ngadep ke bawah, cocok banget. Dan portnya tuh juga simple. Port power, satu HDMI 2.0 yang pastinya udah support 144Hz, dan satu DisplayPort 1.2. Bagian belakang desainnya keren, kerasa gamingnya, bahan bodi keseluruhannya feel mewahnya lumayan dapet, terbuat dari bahan semacam karbon. Pembuangan panasnya cakep, dia taruh di atas, jadi angin langsung ke atas, dan dibuka sangat lebar sama dia hampir sepanjang monitor. Untuk mastiin lubangnya gue harus terawang dulu baru kelihatan, karena kadang ada beberapa monitor yang punya desain pembuangan panas kayak gini, tapi dibukanya cuma sedikit-sedikit aja. Kalau nggak salah sih dulu gue tes Asus ya, lupa gue kode mana. Bagian depan pastinya udah bezel-less dengan tebel, triset bezel-nya di 0,8 cm untuk 24 inch, ini agak tebel. Dan ada logo HP juga dengan kode HP X24C di bezel bagian bawah, plus ada sedikit desain pemanis aja di bezel bagian bawah ini. Bagian bawah monitor ada tombol pengaturan OSD yang belum joystick, tentunya bukan favorit gue. Gue pikir awalnya monitor ini menarik karena full ergonomic stand. Ternyata di sini cuma support head adjustment dan tilt aja, yang kualitas tiltnya itu mulus banget. Tapi untuk head adjustment-nya seret. Dan karena monitor fieldnya dari busa dan gampang digeser-geser, ya monitor ini punya swivel ala-ala ya. Gini aja nih, swivel ala-ala gitu. Ya. Secara overall monitor ini kalau dilihat dari depan, malah kesan yang dikasih tuh monitor kantoran. Kesan gamingnya malah kerasa ketika kita lihat belakang monitor ini, padahal pastinya jarang banget ada yang lihat dari belakang. Spek lengkap monitor ini di website HP 23,6 inch VA panel curve 1500R, brightness 300 nit dengan kontras rasio 3000:1, standar panel VA tentunya. Support FreeSync Premium yang kalau dinyalain dia bisa dobelin otomatis FPS ketika FPS yang bisa di-push VGA kita di bawah Hertz yang disupport monitor ini. Di sini juga support G-Sync compatible lewat DisplayPort, sayangnya dia cuma kasih kabel HDMI. Response time-nya 4 ms GTG yang kita tes pakai UFO tentunya. Karena ini panel VA, ya pastinya motion blur-nya banyak banget dan memang nggak bisa dibandingin kualitas kecepatan pixelnya dibanding IPS maupun panel TN. Setelah review banyak banget monitor, gue bisa ambil kesimpulan mungkin keuntungan panel VA lebih mudah di curve dengan biaya yang terjangkau dengan warna yang mendekati panel IPS. Itu aja sih fungsinya di pasaran. Kita tes kualitas panelnya lebih dalam pakai SpiderX data color. Color gamut nggak terlalu spesial, kita dapetin 95% sRGB, 79% Adobe RGB, 80% DJI IP3, dan 77% NTSC. Brightness maksimumnya kita dapetin di 269,3 nits dengan kontras 2890/1. Mendekati yang diklaim, oke. Dengan white point di 7700 Kelvin yang agak kebiruan. Kalau uniformity di brightness 100% cukup oke, cuma ada satu titik yang agak gelap di 3,6 delta E di kanan bawah. Dengan luminance uniformity di brightness 100% juga agak gelap, terutama 3 titik bagian bawahnya. Max gelapnya di 16%. Di titik ini kita cuma dapetin brightness sekitar 230 nits.
Next, color akurasinya lumayan ternyata di monitor ini. Max di 2,4 delta E dengan average-nya akurat sekali warnanya di 0,98 delta E. Setelah dikalibrasi, kualitasnya nggak turun terlalu jauh karena udah bagus juga. Max-nya di 1,88 dengan average di 0,87 delta E. Overall rating yang dikasih data color ke monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Ini kita mau tes bleeding, bagus juga ya. VA yang di sini nggak ada tanda-tanda bleeding sama sekali. Apalagi gue udah full, bukan limited. Ini full, dan kalian lihat ini tuh video ya, bukan monitor mati. Di sini kalian gue gunain swivel ala-alanya. Kalian nggak bisa lihat indikasi bleeding sama sekali. Cakep sih. Nice HP. Tapi nggak menjamin ya guys ya. Kalau ini kalian beli nggak ada bleeding, itu resiko produksi. Gue saranin kalian kalau mau dapetin hasil data color yang tadi gue tes, ikutin preset gue yang di sini karena ini gue belum ganti. Oke, di sini ada 5 tombol, satu buat power dan yang 4 buat kita mainin. Oke, di sini bisa langsung brightness. Ini kayaknya preset apa gitu ya. Warna. Oke, kita nggak main ke sana. Yang ini ganti input ya guys. Jadi kalau lo mau ke OSD-nya, pencet yang bagian sini. Pencet yang bagian sini, freezing premium off. Gue nggak butuh banget hal seperti itu. Habis itu respawn time, frame rate, crosshair. Kalau lo butuh crosshair, crosshair mau dites ya. Bisa seperti apa sih monitornya? Configuration. Oke, bisa dipilih warnanya dan lain-lain ya kalau perlu. Sorry, saat gue sih nggak butuh. Next, color. Gue ambilnya custom RGB karena biasanya yang kayak gitu-gitu gue lebih suka yang bisa di custom sendiri. Itu biasa dapat brightness paling terang. Biasanya ya, nggak semua monitor. Berikutnya brightness. Di sini ada brightness, contrast, dynamic contrast off-in karena itu akan ngancurin warna. Sharpness juga nggak penting-penting banget sih sebenarnya. Video level ini gue full range supaya dapetin warna yang lebih bagus. Overscan biasanya buat kayak mid TV atau apa, nggak penting sih. Di sini input gue pakainya HDMI. Di sini kayak gini aja, ikutin aja. Photo slip yang kayak gini nggak terlalu penting ya untuk dibahas. Menu juga nggak penting. Management, factory reset, DCI, support, information, dan exit. Monitor ini bisa kalian dapetin di harga 2,6 juta dengan garansi full 3 tahun dari HP Indonesia. Saingan lengkapnya ada di GTI di top 10 monitor di bawah 3 juta. Di sini gue mention beberapa aja yang penting. Samsung C24 RG50 2,9 juta, 24 inch VA Curve 1080 144 Hz, 1 milisecond 250 nits, DP garansi 1 plus 2 tahun. Ada AOC 24G2 2,7 juta, 24 inch IPS Full HD 144 Hz, 1 milisecond 250 nits, ergonomic stand garansi 1 plus 2. ViewSonic XJ2405 yang dibanting jadi 2,9 juta, 24 inch IPS Full HD 144 Hz, 250 nits, speaker, ergonomic stand garansi 3 tahun full. Asus VG249Q di harga 3 juta, 24 inch IPS Full HD 144 Hz, 250 nits, speaker, ergonomic stand garansi 3 tahun full yang dibanting itu harganya dari 3,7 juta. Yang terakhir ada Asus VP249 QGR 2,7 juta, 24 inch IPS Full HD 144 Hz, 250 nits, speaker, garansi 3 tahun full. Kalau dilihat dari saingannya, sebenarnya kita bisa bilang HP ini monitor VA Curve dengan ergonomic stand termurah. Tapi ketika kita masukin faktor bisa beli bracket dan panel IPS sudah pada murah, IPS 144 Hz, posisi HP ini udah nggak jelas banget. Gaming kompetitif nggak akan nafsu lihat monitor ini, apalagi beli. Mereka akan langsung ke IPS panel, apalagi Asus dan ViewSonic lagi banting harga yang tadi gue udah sebutin, plus kita dapat speaker di sana. Parah sih ketatnya persaingan monitor di akhir 2020 ini. Nggak sabar gue terjadi pembantaian yang lebih luar biasa lagi di 2021. Belum lagi karena di SP ini cuma kasih kita kabel HDMI dan kita mesti beli kabel DisplayPort sendiri buat dapetin fitur maksimum dari monitor ini. Kualitas DP yang bagusan kira-kira 100 ribuan dan kita masukin ke harga belinya jadi 2,7. Di 2,7 juta sih agak susah gue rekomendasiin monitor ini ke orang-orang. Bukan berarti SP ini nggak bagus, SP ini bagus. Cuma ketika lu bandingin sama yang lain, kelepek-kelepek deh. Mungkin orang yang suka adalah orang yang suka main game casual dan suka curve-nya aja plus fan HP. That's it. Sekian review gue Eldon dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap